memanjatkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan yang telah sudi hadir pada acara Halal Bihalal Forkom SMA 7 Angkatan 72 yang alhamdulillah dapat terselenggara dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama sekali kami mengucapkan rasa terima kasih sangat besar kepada kru kita, Ibu Tim yang telah menyempatkan hadir pada acara ini, sekalipun pada usia beliau tentunya kita sangat tahu, dan juga kepada para gubernur Jiwa Lumaju yang telah menyempatkan hadir. Terima kasih kepada para gubernur yang telah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan semakin mempererat hubungan kita di dalam satu organisasi Jiwa Lumaju yang selalu maju dan selalu berkarya. Hadirin yang berbahagia, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Penyelenggara pertemuan ini bersama jajaran yang lainnya yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan, menghimpun dan kepada saudara-saudara kita untuk dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia ini, dan juga tidak lupa kepada para pendukung donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya, dan juga penyelenggaraan ini dapat terselenggara dengan baik, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan dari apa yang telah disediakan untuk kami. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Forkom 6 tahun yang lalu ini, yang kalau kita flashback bahwa awal mula dari terbentuknya Forkom adalah karena ada inisiatif dari salah seorang saudara kita, yaitu Teh Diana, mengundang kami untuk bertemu pada restoran sederhana, dan alhamdulillah direspon pada waktu itu dihadiri sekitar 50 orang yang pada saat itulah pertama kami saling bertemu selama 40 tahun lebih kita berpisah bersama-sama menimba ilmu pada sekolah yang sama. Dan Oce Yusuf Kanta yang alhamdulillah terima kasih dan Oce yang telah menghimpun kami sehingga kami dapat saling bersapa, bersukaria, bertemu. Mudah-mudahan pertemuan inilah yang akan membawa persahabatan kita bukan saja di persahabatan di dunia, tapi juga terbawa di akhirat nanti di surga Jannatul Naim yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Hari ini Ibu Presiden Jiwa Lumaju hadir, dan di sini ada Sekjen Jiwa Lumaju juga dan mantan Ketua Forkom 772 Kang Oce. Untuk itu Kang Oce kami persilakan untuk memberikan sedikit sambutan mewakili dari Ibu Presiden Jiwa Lumaju ya, Ibu Yani Madena, dan tentunya Kang Oce juga Sekjen dari Jiwa Lumaju ya. Beliau ini senantiasa ganteng ya dan senantiasa muda terus ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah dan salam dan selamat kita kepada untuk Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, 772 saya mewakili Presiden Jiwa Lumaju Ibu Yani Madena yang akan terlambat karena saya tahu beliau akan datang jam 12. Jadi ya terpaksa saya maklum. Terima kasih atas kedatangan para gubernur SAA ya, Pak Cece mereka juga. Bapak Purwadi dari SMA 3, lalu dari SMA 10 ya. Teman-teman 772, pertama saya ucapkan selamat atas terselenggaranya malam awal yang berhenti. SMA 7
yang pertama di Jual Maju yang kedua. Alhamdulillah, tepuk tangan. Selamat, Anda memang selalu kompak saya. Dan 772 adalah selalu menjadi contoh buat SMA lain di lingkungan Jual Maju. Kompakannya selalu hadir banyak di setiap acara Jual Maju, selalu mendukung dan terima kasih. Mungkin sekarang pengurus pun selalu kompak sehingga menjadi figur penting di Jual Maju. Selalu teman-teman, situasi seperti itu kami berharap harus terus dipelihara dan malah ditingkatkan sehingga kami menginginkan seluruh unsur Jual Maju itu bisa menjadi seperti itu. Nah, bagi yang mungkin aneh, apa sih Jual Maju, lalu kenapa pengurus kelompok selalu kayaknya berpihak pada Jual Maju? Nah, teman-teman, saya ingin cerita sedikit bahwa Jual Maju itu hadir atau terbentuk sewaktu beberapa lulusan SMP di Bandung melakukan aksi sosial untuk membantu korban bencana alam tsunami Pangandaran. Nah, di situ wakil daripada 772 adalah mungkin Ibu Neni yang sampai hidupnya. Sehingga mereka kompak untuk membentuk satu society, satu komunitas yang SMA, lulusan SMA tahun kedua. Maaf, waktu itu yang kira-kira mewakili Bandung adalah 1, 2, 3, 5, 7. Oleh karena itu namanya diambil dari singkatan SMA tersebut, yaitu hiji, 2, 3, 5, 7, disingkat Jual Maju. Jadi maaf, Jual Maju itu bukan Jual Maju gua kagak. Nah, jadi singkatan dari hiji, 2, 3. Tapi sekarang itu dirubah, ditambah plus. Kenapa? Karena kami juga mengundang dan bergabung SAA, SMA 10, SMA 4, SMA 6, Santa Angela, malah SMA Top juga kita undang, biarpun mereka tidak mengirimkan waktu. Jadi demikian sekilas tentang Jual Maju. Nah, kembali ke masalah ini, kami juga mohon maaf apabila ada beberapa gubernur yang diundang tapi belum hadir. Kami minta maaf dan terima kasih atas apresiasi daripada pengurus Forkom 772 undang kepada gubernur. Demikian kata dan saya sebagai wakil dari Jual Maju mewakili. Semoga 772 tetap jaya. Amin. 772. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forkom 772. Pokoknya mas suara tarik maka Kang Ustadz Agung, kami persilakan untuk memberikan tausiahnya, ya, untuk memberikan materinya, silakan. Saya sudah siapkan tempat. Kita cek dulu mic. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu
Terima kasih undangannya. Saya bisa bertemu dengan orang yang banyak pengalaman. Kalau orang sudah bilang legok tapak genteng kaleng, ya itu kan istilah orang yang pengalaman. Makanya saya dari rumah tadi, dari kemarin, saya mau ceramah apa kepada orang yang pengalamannya banyak, ilmunya banyak, amal solehnya banyak. Itu Bapak Ibu, paling susah itu ceramah di depan orang tua, itu begitu. Ya. Maka mudah-mudahan kita ngobrol-ngobrol saja, Bapak Ibu ya. Yang pertama, hari ini kita kumpul dalam rangka halal bihalal. Ya, tulisannya halal bihalal 772. Ini berarti Bapak Ibu sudah kurang lebih dari SMA lulus 50 tahun ya, kurang lebih ya. Lebih kan, itu luar biasa. Nah, dihimpun sekarang oleh Porkom. Mungkin Porkom itu forum komunikasi, Pak. Nah, 772 dalam rangka halal bihalal. Nah, halal bihalal itu kalau kita melihat secara teks kata halal bihalal, Bapak Ibu, kita tidak akan menemukan istilah itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Karena ini hasil kreativitas Muslim Indonesia. Ya, bukan, tidak ada dalam Qurannya ini, istilah ini. Tapi intinya ada. Apa? Silaturahim. Halal bihalal itu, kalau yang saya baca, yang saya dapat informasi, yang pertama kali menyebutnya itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh NU yang diundang oleh Presiden Soekarno. Beliau diminta datang ke istana untuk berbicara kira-kira apa yang harus dilakukan ketika ada sedikit friksi, ada sedikit perbedaan untuk mengolah negara ini. Maka kata Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan, ya harus saling menghalalkan, ya, silaturahim. Gitu. Kata Presiden Soekarno, namanya kurang keren kalau silaturahim. Maka keluarlah kata-kata halal bihalal. Sampai sekarang, maka Presiden menginstruksikan pada seluruh kementerian dan instansi terkait di pusat dan di daerah untuk melakukan halal bihalal, silaturahim setelah Idul Fitri. Nah, itu bagaimana ceritanya. Maka Bapak Ibu jangan mencari kebalikannya, haram bil haram, itu tidak ada. Yang adanya halal bil halal. Apakah sama dengan silaturahim? Lebih ya. Kalau kita lihat silaturahim secara bahasa itu artinya silah, menyambungkan, rohim kasih sayang. Kalau bahasa Indonesia silaturahmi, kalau bahasa Arab silaturahim. Kalau orang Arab biasa menggunakan istilah silatul arham. Kenapa silatul arham? Karena menyambungkan rahim-rahim, yaitu saudara dengan saudara. Maka silaturahim itu Bapak Ibu asal mulanya itu adalah al-ihsan ilal aqarib, berbuat baik kepada karib kerabat zawin nasab, yang bernasab awal mulanya. Jadi bagaimana seorang adik berbuat baik ke kakak, ya paman ke alo. Jadi keluarga besar, baik dari pihak ibu atau pihak ayah, itu asal silaturahim. Nah sekarang Bapak Ibu, mana silaturahim itu luas. Luas tidak hanya untuk karib kerabat, bahkan kita pun sekarang, ya kita pun sekarang kumpul itu untuk silaturahim. Ya, ini makna silaturahim menjadi luas. Dalam bahasa itu kan biasa ya Bapak Ibu, ada pemanaan luas itu biasa. Model heboh. Heboh itu dulu artinya apa Pak? Wah, heboh itu. Heboh itu apa? Zaman dulu bukan ramai, kata heboh itu. Ribut. Ya, ribut. Heboh itu ribut. Sekarang tuh heboh itu ramai. Nah, itu udah beda. Jadi ada pemaknaan. Ya.
lain. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira tidak jadi masalah. Artinya mau halal bil halal, artinya mau silaturahim, yang penting kita menyambungkan kasih sayang. Dan saudara kita yang belum hadir hari ini, Bapak Ibu, itu bukan berarti tidak silaturahim. Kita ini baru melakukan sebagian kecil dari silaturahim. Ya, hakikatnya adalah menyambungkan kasih sayang. Nah, kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita harus silaturahim? Nah, itu jawaban pertama, kita harus silaturahim itu Bapak Ibu karena silaturahim ini bagian dari iman. Jadi indikasi keberimanan seseorang itu terukur dengan silaturahim. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasir rahimahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkan silaturahim. Jadi indikasi keberimanan itu Bapak Ibu ada di dalam silaturahim. Salah satunya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkan silaturahim. Jadi secara ringkas gini, ukuran iman itu Bapak Ibu adalah ukurannya nyata, amal soleh. Jadi kalau kita mau mengukur iman kita, dilihat aja amal solehnya. Seperti ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkan silaturahim. Jadi iman itu ukurannya silaturahim, amal soleh. Jadi kalau kita ingin melihat kita ini soleh atau tidak, banyak tidak amal soleh yang dilahirkan kita. Ya, itu yang pertama. Jadi ciri beriman itu amal soleh. Yang kedua, kenapa kita harus silaturahim? Tadi hadis yang di awal saya salah nyebut. Jadi yang kedua, kalau kita rajin silaturahim, usia kita jadi panjang, rizki jadi banyak, usia berkah. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizki." Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dan usianya dipanjangkan, faliyasir rahimahu, maka sambungkan silaturahim. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, sambungkan silaturahim. Rizki kita apa Bapak Ibu? Nah, rizki kita apa? Kita macam rizki itu uang. Kata Ibnu Manzur, rizki itu apa? Segala sesuatu yang bisa menopang hidupnya makhluk hidup, baik materi atau non materi, nampak atau tidak nampak, itulah rizki. Jadi segala sesuatu yang bisa menopang hidup kita, materi atau non materi, itu rizki. Berarti sehat rizki bukan? Rizki. Bisa duduk rizki, bisa sujud rizki, bisa bertemu teman pun rizki, bisa makan pun rizki. Nah, siapa yang ingin rizkinya diluaskan, sambungkan silaturahim. Itu begitu. Sehat itu rizki Pak. Ya, saya sering menceritakan ini. Ada kawan kita, ya Bapak Ibu, jamaah kita yang kena kanker Pak. Pengobatan kanker berlangsung. Nah, ketika pengobatan kanker berlangsung, dinyatakan sembuh kankernya, alhamdulillah. Tapi entah kenapa air liurnya hilang. Jadi beliau ini hidup tanpa air liur. Itu kebayang nggak Pak, hidup tanpa air liur? Nah, kebetulan tiap hari Jumat sore itu saya ngajar para profesor untuk mendalami Islam. Kebetulan dokter. Saya tanya, "Prof, apa manfaat air liur? Apa manfaat air liur untuk kehidupan manusia?" Profesor itu mengatakan salah satu manfaat air liur untuk manusia itu adalah
membantu proses pembusukan makanan yang ada di tubuh kita. Manusia enak makan, salah satunya air liur. Kalau air liurnya tidak ada, kita tidak bisa makan dengan bagus. Ibu bapak makan kue nih yang dibagikan, ya kan garing. Begitu masuk ke dalam mulut itu basah tidak? Air liur. Air liur itu bahasa orang ngacai begitu ya. Nah, makanya ibu-ibu lah melihat suami lagi tidur ngacai, bersyukur. Itu berarti ada rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan dianggap sepele. Bapak ini berarti rata-rata usia kita berapa, Pak? Waduh, itu luar biasa. Belum tentu saya bisa nyampe usia 70 ini. Betul nggak? Itu kalau bapak ibu 70 masih bisa jalan ke sini ini oke, luar biasa. Sehat itu berarti apa? Rizki bukan? Banyak orang-orang usia 70 sudah tidak bisa jalan, betul nggak? Ini luar biasa. Ini biasa. Ini kita bersyukur kepada Allah. Siapa yang ingin rizkinya diluaskan, sambungkan silaturahim. Tadi saya dengar dari Bapak Joce ya, ini luar biasa. Bahwa angkatan ini yang paling banyak apa tadi? Ngerespon kegiatan. Ini luar biasa. Ini silaturahim. Nah itu. Terus siapa yang ingin usianya panjang, sambungkan silaturahim. Panjang usia itu apa maksudnya Bapak Ibu? Panjang usia itu maksudnya yang pertama, benar-benar usianya dipanjangkan. Ya, benar-benar usianya dipanjangkan. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang paling baik? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang usianya panjang, amalnya banyak. Itu orang yang bagus. Siapa orang yang buruk? Usianya panjang, amalnya buruk. Nah, itu orang yang buruk, sejelek-jelek orang. Jadi orang yang baik itu usianya panjang, amalnya banyak. Itu. Nah, siapa orang yang panjang usia? Benar-benar usianya dipanjangkan. Ada nggak orang yang usianya dipanjangkan? Ada. Ada yang dipendekkan? Ada. Yang dipendekkan Nabi Adam, yang dipanjangkan Nabi Daud. Dalam hadis disebutkan Bapak Ibu, Nabi Adam itu punya usia berapa? 1000 tahun. Ketika Nabi Adam zuriyahnya dikeluarkan oleh Allah, itu ada yang disebut rajulun basis, laki-laki yang sangat cemerlang, yang sangat putih. Nabi Adam kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa generasiku yang putih itu? Allah mengatakan itu Daud alaihi salam. Berapa usia Daud? Kata Allah usianya 60 tahun. Saya 1000 tahun. Bisakah usia Daud ditambah? Bisa. Syaratnya satu, usia kamu dikurangi dan kamu berikan kepada Daud, hibahkan ke Daud. Adam kemudian mau menghibahkan usianya ke Daud. Daud jadi 100 tahun, Adam jadi 960 tahun. Ketika Nabi Adam mau dicabut nyawa, Adam menolak. Saya masih punya sisa 40 tahun. Kata malaikat, kamu lupa usia kamu sudah kamu hibahkan kepada Daud. Sejak itulah Adam dan keturunannya diberikan sifat lupa oleh Allah. Nah, makanya kalau lupa dalam ajaran Islam tidak dosa, Bapak Ibu. Kan tidak dosa itu karena 3, ya. Jadi kalau kita melakukan yang 3 ini, kita tidak dosa. Yang pertama apa? Al-istiqroh, dipaksa. Dipaksa itu tidak dosa. Perempuan yang diperkosa itu tidak dosa. Yang dosa siapa? Yang memperkosa. Yang kedua, yang tidak dosa apa? Al-khoto, salah. Kalau salah tidak dosa, Bapak Ibu. Ibu ketika ibadah membaca surat Al-Asr, surat Wal Asri. Tapi ternyata ketika baca masuk ke surat Atin. Karena sering begitu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Harusnya wa tawassaw billah. Ini malah masuk ke surat Atin. Falahum ajrun ghairu mamnun gitu kan.
Nah, itu salah, tidak dosa, asal jangan disengaja. Nah, yang ketiga tidak dosa itu apa? Anisyan, lupa. Lupa itu tidak dosa. Ibu bapak makan ketika puasa, batal tidak? Kalau tidak disengaja, lupa puasanya. Lagi puasa makan, lupa, batal tidak? Tidak, teruskan puasanya karena kita lupa. Dan kalau ada suami yang lupa pulang, itu tidak dosa, karena namanya lupa. Kalau papa kunaon 2 tahun kebalik poho hilap, tidak masalah itu. Makanya kalau ada suami lupa pulang, jangan dimarahi, itu tidak dosa. Segera bawa ke Jalan Cisarua. Itu ada rumah sakit khusus untuk mengembalikan ingatan seseorang. Jadi kalau ada suami lupa, bawa ke sana supaya diperiksa otaknya lurus entar gitu. Nah, jadi siapa yang pengen usianya dipanjangkan, sambungkan silaturahim. Maksud panjang usia apa? Benar-benar usianya dipanjangkan. Kedua, pengertian usia panjang itu apa Bapak Ibu? Siapa yang ingin usianya dipanjangkan, sambungkan silaturahim. Apa maksud usia panjang kedua? Artinya usianya berkah. Siapa yang ingin usianya berkah, sambungkan silaturahim. Apa maksud usia berkah itu Bapak Ibu? Yaitu orang yang mudah melakukan kebaikan. Itulah usia berkah. Jadi orang yang melakukan kebaikan dengan mudah, itulah usia panjang. Yaitu mudah melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan belum tentu bisa. Contoh, apakah orang yang sudah tua pasti banyak amal solehnya? Belum tentu. Apakah orang yang dekat dengan masjid dia bisa ke masjid? Belum tentu. Apakah orang yang bisa baca Quran dia bisa mengkhatamkan Quran sebulan sekali? Belum tentu. Nah, orang yang usia panjang itu maksudnya usianya berkah, mudah melakukan kebaikan. Kan melakukan kebaikan nggak mudah Bapak. Datang ke sini kebaikan bukan? Kebaikan. Belum tentu orang mudah datang ke sini. Menghadiri acara cucu itu kebaikan bukan? Kebaikan. Belum tentu nenek kakek bisa menghadiri acara cucu, ya kan? Sedekah kebaikan. Orang yang banyak hartanya Bapak Ibu belum tentu bisa mudah dengan sedekah. Maka saya titip buat kita semua ini, berbahagialah kalau kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah kalau Allah membuat kita mudah melakukan amal soleh, karena tidak semua orang bisa melakukan amal soleh. Itu Bapak Ibu. Bertemu hari ini Bapak Ibu luar biasa. Saya yakin ya, kita ini tidak mudah datang ke sini itu, tidak mudah. Banyak tantangan, waktunya yang tidak cocok, betul tidak? Atau mungkin ada acara-acara lain. Nah, ketika kita mudah melakukan kebaikan, itulah disebut dengan usia berkah, yaitu usia panjang, usia berkah, mudah melakukan kebaikan. Dan yang bertiga, apa yang maksud dengan usia panjang? Usia panjang itu artinya ketika meninggal dunia dia dikenang sebagai orang yang baik. Bisa jadi usia biologisnya sangat pendek, tapi usia sosialnya sangat panjang. Bisa jadi umurnya hanya beberapa tahun di dunia, tapi dia dikenang sebagai orang yang banyak amal solehnya waktu di dunia. Sehingga begitu dia meninggal dunia, dikenang sebagai orang yang baik. Orang tidak melupakan dia, jasa-jasanya dikenang oleh orang lain, dan dia diabadikan sebagai orang yang baik. Itulah orang yang usianya panjang. Siapa yang ingin usianya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, maka sambungkan silaturahim. Itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kenapa kita harus silaturahim Bapak Ibu? Ternyata silaturahim itu
ya, setelah silaturahim itu membuat kita masuk ke dalam surga. Masuk dalam surga. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan assalamualaikum. Wa at'imut ta'am, bagikan makanan. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah kalian ketika manusia sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau masuk surga ada 4. 1, ucapkan salam. Yang kedua, bagikan makanan. Yang ketiga, sambungkan silaturahim. Yang keempat, sholat malamlah ketika manusia sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Saya ingin berdiri nih Pak. Ya, ini aduh, supaya enak ini berdiri. Gak apa-apa ya saya berdiri Pak. Bukan berarti nggak menggunakan kursi, saya berdiri. Begini Bapak Ibu. Nah, itulah hakikat silaturahim, esensi silaturahim. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa mudah silaturahim? Betul tidak? Yang pertama, supaya kita bisa mudah melaksanakan silaturahim, supaya kita mudah menjaga keterpaduan kita, kebersamaan kita. Yang pertama, harus sama-sama punya semangat mendoakan. Semangat mendoakan. Mohon maaf, barangkali Bapak Ibu waktu di SMA ada masalah sama temannya. Jangan pernah ada kedengkian. Bebas itu dengan saling mendoakan. Ya, mohon maaf ini Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak tahu, udah iya kerbau baheula teh iya. Mohon maaf. Iya aku pernah nolak cinta orang teh. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, makanya kita harus ini apa ini? Sama-sama semangat mendoakan sekarang, betul nggak? Kenapa? Kalau kita punya semangat mendoakan, Bapak Ibu, kita tidak ada dengki di hati kita. Betul tidak? Tidak ada sombong di hati kita. Tidak ada merasa paling hebat di hati kita. Kenapa? Karena kita sudah bersih saling mendoakan. Dan orang muslim yang doanya dikabulkan oleh Allah adalah orang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa dikasih tahu, itulah doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang susah, kita doakan. Dan jangan pernah kita mengungkapkan bahwa kita sudah mendoakan dia. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita doakan. Dan ketika sembuh jangan ngaku itu doa dari kita. Pokoknya diam aja. Utangna geus lunas, eta doa saya kayak gitu. Pokoknya diam saja. Kita jangan ngomong bahwa kita mendoakan. Nah begitu Bapak Ibu. Di antara doa yang diijabah Allah, doa siapa Bapak Ibu? Doa yang diijabah Allah. Doa orang tua. Lebih diijabah mana doa orang tua dengan doa istri? Buat suami, lebih diijabah doa orang tua atau doa istri? Ibu, suami sukses karena doa ibunya. Kapan istri mendoakan suami? Ketika jadi suami. Kapan ibu mendoakan anak? Sebelum anak lahir, ibu sudah berdoa untuk anak. Betul nggak Pak? Tuh lihat bis jurusan Tasik Jakarta, doa ibu. Saya belum pernah menemukan ada doa istri. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan pernah seorang tua berkata jelek buat anak, karena itu doanya diijabah. Ya, kata Rasulullah, jangan berkata jelek untuk dirimu, jangan berkata jelek untuk hartamu, jangan berkata jelek untuk anakmu. Itu doa. Itu. Apalagi orang tua. Saya merasakan ya, doa ibu itu luar biasa. Ibu doanya luar biasa. Maka kita tidak boleh mengatakan jelek untuk anak kita.
Kamu mah bawong terus. Maka sekesal-kesalnya kita sama anak, ucapkan yang baik. Insya Allah anak kita jadi anak soleh. Itu Bapak. Insya Allah cucu kita jadi cucu yang soleh. Insya Allah buyut kita jadi buyut yang soleh. Kan gitu. Kan kieu ya. Ustaz, boga incu teh ngaripuhkeun wae. Nah, kena incunya ngaripuhkeun terus. Ya. Saya ketemu dengan seorang ibu luar biasa loh itu. Ikut pengajian saya sudah lama banget. Dan ternyata si ibu ini sebulan tidak ada. Saya tanya waktu saya telepon ya, "Bu Haji kemana nih sebulan? Tidak hadir." Ngemsi Pak Ustaz. Ngomong cucu. Saya bilang, hebat Pak Haji. Ya cenah putra abdi kaleresan damel, terus suaminya lagi training di luar negeri, ya cucunya saya urus. Hayo ngaos, hayo Ustaz cenah dia incu. Nah, itu. Seorang ibu itu berkorban tidak hanya untuk anaknya tapi untuk cucu. Nah, itu luar biasa. Maka kita harus semangat mendoakan ini. Baik teman kita yang sudah ada ataupun teman kita yang sudah tidak ada. Itu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita semangat mendoakan, hati kita bersih dari hasut. Betul nggak? Tidak Bapak saling mendoakan. Bersih hati kita ini. Dan kekuatan itu berdoa. Disebutnya silahul mukmin. Senjatanya orang beriman itu doa. Kenapa kita harus berdoa? Kita ini lemah. Kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan tepat dan akurat. Dan kenapa kita berdoa? Kita dekat dengan Allah. Berdoa. Ketika orang muslim mendoakan saudaranya, doanya dikabulkan oleh Allah. Dengan catatan kita jangan ngasih tahu kalau kita sudah mendoakan. Begitu. Maka kalau ibu pernah kecewa dengan seorang pria waktu SMA dulu, doakan dengan doa yang baik. Bapak pernah kecewa dengan perempuan gara-gara cinta ditolak, doakan dengan doa yang baik. Tong ieu ku aing disapak sia teu kawin saumur hidup, doakan itu teh. Harusnya kita saling mendoakan. Begitu. Saya pernah lihat itu Pak, ada seorang pria cintanya ditolak oleh wanita kepada di Ciduhan. Aduh itu. Jadi punten ibunya, Neng, akang mun resepkan Neng, bogo kan Neng. Kita mah cuh. Ngaca gitu. Itu kan tajam tidak Bu kata-katanya? Tajam itu, ngaca bari cuh. Si laki-laki itu sabar, tenang. Dia ambil ludahnya, Ibu. Ludah perempuan itu diambil. Tadi doa itu, dan dia bilang begini, energinya saya bawa dalam sholat tahajud. Saya sakit hati diludahi oleh dia. Langsung dia ibadah kepada Allah. Karena orang yang disakiti, dizolimi, doanya dikabulkan kan? Dikabulkan. Apa doanya? Ya Allah, hati saya sakit, diludahi sama dia. Jangan kau nikahkan dia dengan siapapun ya Allah, kecuali dengan aku ya Allah. Begitu. Itu hebat doanya itu. Jangan kau nikahkan dia dengan siapapun ya Allah, kecuali nikahkan dia dengan aku. Ternyata diijabah Allah. Dan ternyata si perempuan itu menikah dengan laki-laki yang pernah diludahinya itu. Anaknya sudah 5 sekarang. Nah itu. Makanya kita awas ya, jangan berkata jelek. Makanya kalau ibu datang mantu atau calon mantu atau yang mau sama anak kita, kemudian kita tidak berkenan, tolak dengan cara yang halus. Ibu, bagaimana apa saya diterima sebagai calon untuk anak ibu? Kalau kita memang tidak berkenan, tolak dengan cara yang baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
faqad fazal muttaqun. Nolakna kitu. Ya. Ya, jadi artinya apa? Kita tolak dengan cara yang halus, jangan sampai ditolak dengan cara yang buruk. Nah itu semangat mendoakan. Kenapa Bapak Ibu? Doa itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Apalagi doa sesama muslim untuk muslim. Ini luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semua punya semangat untuk saling mendoakan. Yang nomor 2, apa yang membuat silaturahim kuat? Nah, yang kedua, hadu tahabbu, saling memberikan hadiah. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Maka sangat baik kalau reuni halal bihalal ini dimulai juga dengan tukar kado. Itu sangat bagus. Saling memberikan hadiah. Insya Allah nanti kalau ada lagi acara gini, lakukan juga tukar kado, saling memberikan hadiah. Ketika kita punya teman ke luar negeri, kemudian teman kita bawa hadiah buat kita, walaupun hanya gantungan kunci, Bapak Ibu, bukan gantungan kuncinya yang kita lihat, tapi perhatian dia kepada kita. Itulah yang menguatkan cinta di antara manusia. Ya, suami itu dikasih hadiah sama istrinya senang, padahal itu uang suaminya, kan gitu. Contoh gini, aduh, sampai dibeja-bejakan gak batur Bapak Ibu itu. Wah, orang diberi jam tangan, bapak majikan kurang. Padahal dia duit salakina. Ibu dikasih uang sama suami, beli jam tangan. Pas ulang tahun suami diberikan, Pap, ini hadiah ulang tahun. Padahal mah duit salakina. Tapi suami sangat bahagia. Kenapa? Karena istrinya disebut perhatian kepada suami. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini artinya apa? Memberi hadiah itu dianjurkan. Ya, kita harus saling memberi hadiah. Kenapa? Menghilangkan karat hati. Kebencian kita hilang dengan hadiah. Sob silakan. Bapak pergi umroh atau haji, semua teman dikasih korma 2 kilo sewang, senang itu. Betul tidak? Bapak umroh, ibu umroh atau haji, kasih itu semua kacang 5 kilo semua. Waduh luar biasa. Senang kita. Apa nama Bu Haji? Terkena meser di Saudi, mesernya di Indonesia. Jadi pasar baru ya ayam, betul tidak? Nah, ini jadi hadiah itu membuat kita hati senang. Ya, tapi jangan pernah kita sesama muslim mengharapkan diberi terus oleh orang. Nggak boleh. Karena kalau orang banyak meminta-minta, kata Rasulullah, di akhirat nanti dia akan dibangkitkan hidupnya dalam kondisi wajah tanpa daging. Itulah orang yang suka meminta-minta. Ya, wajahnya nanti tanpa daging. Makanya coba lihat orang tua. Saya yakin Bapak Ibu merasakan betul. Ya, orang tua itu rata-rata tidak mau dikasih anak. Itu orang tua itu. Sehebat apapun anak, orang tua itu tidak mau dikasih anak. Itulah hebatnya orang tua. Ya, makanya mudah-mudahan kita semua ini bisa mempertahankan kebersamaan dengan cara saling memberikan hadiah. 1, saling mendoakan. 2, saling memberikan hadiah. Nah yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga saling membahagiakan. Inilah yang akan membuat silaturahim di antara kita kuat. Saling membahagiakan. Ya, sebab kalau orang sudah saling membahagiakan, dia akan melindungi, dia akan perhatian, dia akan empati. Bahasa lainnya apa? Saling mentraktir, itu bahasa lainnya itu. Ya. Karena Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling baik itu adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Maka kalau kita membahagiakan seorang muslim, itulah amal yang paling baik di sisi Allah. Silaturahim kita akan kuat. Yakin Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi orang yang dicintai Allah karena saling membahagiakan. Coba lihat Bapak Ibu, siapa itu suami yang baik? Suami yang baik itu suami yang membahagiakan istrinya. Siapa istri yang paling baik? Yang membahagiakan suaminya. Jadi bukan harus kaya, betul nggak Ibu?
Ibu siap menikah dengan laki-laki yang miskin tapi bisa membahagiakan kita? Mending kita menikah dengan orang kaya tapi menjengkelkan, atau nikah dengan orang miskin tapi membahagiakan? Nikah dengan orang kaya membahagiakan. Atau bahasa gini, kita pilih mantu yang soleh miskin atau pilih mantu yang bengar tapi burau? Mending pilih mantu teh anu soleh miskin atau benghar burau? Waduh, benghar, soleh, pinter, dermawan, jabatan tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau kurang milih nuk itu, incu urang hese kawin. Sabab saingan berat. Amun ayake belum tentu daik ke incu urang, kan begitu. Maka pilih laki-laki yang soleh, betul tidak? Kalau dia soleh pasti bertanggung jawab. Yang penting soleh, kalau dia kaya enggak apa-apa. Yang penting soleh, kalau dia pinter enggak apa-apa. Yang penting soleh, kalau dia berehan tidak apa-apa. Yang penting soleh. Padahal gini, saya bertemu Bapak Ibu ya dengan bapak-bapak sudah 80 tahun lebih. Istrinya 70 tahunan lebih. Jadi bedanya 5 tahun. Ini luar biasa ya. Ini saling membahagiakan. Waktu manasik umroh, masih ingat saya, Pak Haji menilai, saya bilang itu hebat Pak Haji menilai. Pak Ustaz, itu lain teh cenah lainnya itu Pak Ustaz. Eueuh batur deui. Kata beliau, bari deui, deui. Pak Haji bari wae. Pak Ustaz. Eta geuning Pak Haji mending duduan wae, mending cekal-cekal. Itu lain pasrah Pak Ustaz, muranteng, jangan bisa lepas. Saya tanya, ini benar loh, saya nanya ini Pak Haji. Ya, ini kemana ini sampai mesra begini terus, sampai tua ini gimana cara rahasianya? Apa kata beliau? Pak Ustaz, nih, abdi mas setelah menikah sampai saat ini menjaga kebersamaannya kuat. Dengan apa Pak Haji? Salah satunya saya melakukan aktivitas tidak pernah sendiri, tapi berjamaah dengan pasangan. Salah satunya apa? Mandi. Jadi beliau mas selama menikah mandi tidak pernah sendiri, mandi senantiasa berjamaah. Ini beliau ini kata saya hebat Pak Haji ya. Jadi ini cerita beliau ini. Mandi bareng terus mandinya nggak pernah sendiri. Kan dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita habis melakukan hubungan badan itu mandi bareng. Kalau habis melakukan hubungan badan, sunnahnya. Si Pak Haji Bu Haji ini mah walaupun tidak hubungan badan, beliau mandinya bareng terus. Berarti catatannya apa? Rumah beliau bagus. Karena beliau punya kamar mandi di dalam kamarnya. Kan mungkin lamun orang mandi di luar ditungguan ku anak incupan era sawahir loh kan gitu. Ini cirinya itu. Saya luar biasa itu dan diterapkan itu. Ibu bapak menjaga kebersamaan itu, saling membahagiakan itu nggak bisa sendiri, harus berjamaah. Betul tidak? Nah, salah satunya itu. Apalagi kita ini semangat membahagiakan. Makanya di dalam Islam Bapak Ibu ya, seorang muslim yang baik itu yang bisa membahagiakan kita dengan tetangga, sehebat apapun amal soleh kita secara individual, tahajud, saum, segala macam, kalau tetangga kita merasakan kejahatan kita, kata Rasulullah, la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah orang itu tidak beriman kepada Allah kalau tetangganya merasa terganggu oleh dia, kan begitu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menjaga kebersamaan ini dengan saling membahagiakan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menjaga kebahagiaan kebersamaan? Saya pegang HP ini waktunya supaya tepat waktu ya. Karena jam tangannya ada di HP.
Yang terakhir, bagaimana supaya memperkuat silaturahim? Jangan pernah kita memunculkan akhlak jelek dalam pergaulan kita. Sebab akhlak jelek itu tidak akan pernah dicintai oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita. Semakin tambah tua, semakin tambah berusia, semakin dekat kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasulullah mengingatkan buat kita, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum yajuzu dzalik, sedikit sekali yang melampaui usia itu kata Rasulullah. Jadi jangan sampai ada akhlak yang tercela dalam apa, salah satunya ngabohong. Ya, ngabohong itu akhlak tercela yang membuat kita susah untuk dipercaya. Sekali berbohong, pasti orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita seumur hidup. Sekali kita melakukan kecurangan, orang lain tidak akan pernah percaya kepada kita. Maka kalau kita ingin menjaga kebersamaan, jangan pernah kemudian kita melakukan akhlak tercela. Justru pada saat-saat inilah kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Saya ketemu Bapak Ibu ya dengan orang teman-teman saya, bapak-bapak, Bapak Haji itu sudah 85. Ditakdirkan Allah 5 tahun beliau tidak bisa sujud karena di kakinya ada masalah. Saat itulah pertemuan saya dengan beliau, ternyata beliau bisa sujud. Nangisnya luar biasa. Pak Ustadz, ini adalah sujud saya yang pertama ketika saya 5 tahun tidak bisa sujud. Ya Allah, kenapa Pak Haji? Kaki saya bermasalah, sekarang sembuh, alhamdulillah gitu. Saya ingin di akhir-akhir usia ini saya banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir usia ini saya banyak melakukan ibadah dan ingin kesempurnaan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Haji itu luar biasa Bapak Ibu. Setiap hari itu baca Quran di atas 3 juz terus itu. Beliau itu saya lihat tidak pernah lelah sholat berjamaah, hujan apapun tetap ke masjid, luar biasa, dan baca Quran. Dan beliau sekarang sudah tidak ada. Ya, saya masih ingat itu ketika beliau, mohon maaf ya, ketika beliau menahan cinta itu luar biasa. Karena istrinya sudah meninggal dunia duluan. Ya Allah, itu bagaimana beliau menahan cinta. Boleh nggak kalau orang sudah ditinggal istrinya menikah lagi? Itu dilarang anaknya gitu. Saya terpaji terus 7 tahun nyari rawai kan. Ya, Pak Ustaz, lain alim abdi kawayo ngan ku si bungsu teh kayak ini. Ku si bungsu teh kayak saya langsung kebetulan kami dekat dengan keluarganya. Si bungsu itu teteh apa anak bungsunya? Teh lalu si papi saya tidak boleh nikah lagi. Pak Ustaz ada tugas sekolah. Jangan begitu. Saya orang tua juga perlu ya hidup bersama orang yang dicintai. Pernah ya abdi cina. Pernah ayah itu biasa disalut. Ke sekolah, Pak Ustaz selain ke sekolah kita cek. Hak orang tua kita ada. Ya. Papi tadi taros, Pak Haji atau saya calon ayah Pak Ustaz. Sedangkan RAW nyebutkan anak-anak. Siapa? Mantan SMA sedangkan luar biasa. Siapa aja tuh siap, sedangkan abdi teh isin lah kalian sudah ada komunikasi itu. Dan ternyata dilarang oleh anaknya, durhaka itu anak. Saya sama teh, jangan dilarang sebab dosa. Emang Ustaz ayah nu ayo kan ayah saha rencangan SMA mantannya dulu. Alhamdulillah ibu menikah itu. Saya itu khutbah nikah, seumur-umur khutbah nikah itu tidak menjelaskan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa Bapak Ibu? Kan sudah pengalaman. Saat khutbah nikah itu saya menjelaskan husnul khotimah. Itu begitu. Seumur-umur, kenapa? Karena beliau ini kan rajin ibadah. Pak Haji, saya bilang inilah saat-saat kita menghimpun amal soleh. Karena pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah. Terus cucunya ada bilang, nanti kakek di surga bersama siapa? Kita bingung kan Pak Haji. Pak Ustaz ki abi cenah di surga jeung sahanya? Cenah Pak Meja kan sekarang kan kitu itu jeung siapa ya cenah kieu. Tapi bukan dua ya cenah.
Saya jawab, di zaman Rasul ada seorang wanita yang berkali-kali menikah karena suaminya meninggal dunia. Jawabannya, kata, ya Rasulullah, bersama siapa aku nanti di surga? Rasul menjawab, bersama suamimu yang paling soleh. Jadi makanya ibu, kalau ada yang mau, jangan ditunda, menikahlah. Betul tidak? Ya. Menikah itu ibadah. Nanti di surga bersama siapa? Bersama yang paling soleh. Dan di sana itu nanti tidak ada cemburu. Katakan suami kita sudah meninggal dunia, istri kita sudah meninggal dunia, tiba-tiba kita menikah lagi, tidak masalah. Dari akhirat mah mulai cemburu, lu sudah ketemu doa-doa, tidak ada di sana udah, tidak ada cemburu lagi gitu. Justru ibadah nikah itu adalah ibadah yang sangat panjang, betul tidak? Coba, pahala tidak Bapak? Pegang tangan istri pahala? Menyiapkan makan buat suami pahala? Menyetrika baju buat suami pahala? Berarti lebih banyak pahala menikah daripada hidup sendiri, betul tidak? Kan begitu, betul tidak Bapak Ibu? Makanya mudah-mudahan ya kita nggak boleh melakukan apa, mohon maaf, akhlak yang buruk, betul nggak? Akhlak buruk itu membuat kita jengkel. Saya tanya, ibu seneng nggak sama orang yang suka bohongin kita? Nggak seneng. Kita akan nggak mau dekat dengan orang yang suka berbohong, betul nggak? Cung, ibu-ibu yang ada di sini yang belum pernah bohong sama suami, cung. Dari salah mata kudu ditanya, kudu lah. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Hati-hati bohong. Bohong itu dosa tidak? Dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Ada bohong yang dibolehkan oleh agama ya. Ya, bohong yang dibolehkan itu satu, bohong ketika perang, boleh kan? Kita melawan Belanda, ditangkap tentara Indonesia, ditanya, kamu tahu di mana Jenderal Sudirman? Saya tidak tahu, padahal tahu. Itu bohong yang dibolehkan. Kedua, bohong dibolehkan itu bohong ketika mendamaikan orang bertengkar. Ibu Tuti dan Ibu Tati pas saya, Ibu Tita rencang Tuti dan Tati. Terojol Tita katuti, tut ayah salam tintat, padahal Tati tidak kirim salam. Tat ayah salam tintut, padahal Tuti tidak kirim salam. Tindakan Ibu Tita dibolehkan oleh agama. Nah, yang ketiga yang boleh berbohong itu suami kepada istri. Hadis Nabi itu Pak Haji, semakin suami rajin berbohong, itulah suami yang soleh. Hadisnya gitu. Sekarang bagaimana contohnya suami yang boleh berbohong? Pakai contoh. Pakai contoh. Contoh Nabi, punten bisa Ibu Haji nyari hati. Bapak, kawin deui. Cenah cek tetangga kawin deui. Cek bapak teh. Tahu. Padahalnya dosa teu. Lamun jujur ibu seteruk. Mending diseterukan mending dibohongan. Nah, eta mah dosa, tidak boleh. Harus jujur urusan itu mah. Bohong yang dibolehkan itu kata Rasul dua, suami kepada istrinya. Satu, memuji dandanan istri, tidak cantik dibilang cantik. Nggak bohong, boleh. Ibu tekan redong gede beda. Salah kita. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, masya Allah. Panan poe 7 poe ayeuna aya di kamar. Itu bohong yang dibolehkan. Yang kedua bohong dibolehkan itu memuji masakan istri, tidak enak dibilang Ma, iya Pak, hari nu ada mal sayur kacang saya, aku luar biasa enak bisa. Pak Mas sampai sayang makannya buat besoknya simpan di kulkas, padahal nanti enak. Nah, itu bohong itu begitu, Bapak. Yang lain-lain tidak ada. Makanya jangan sampai mengkhianati teman, karena khianat akan menjauhkan dari silaturahim. Jangan sampai membohongi teman,
karena bohong akan menjauhkan silaturahim. Jangan sampai utang tidak dibayar, karena utang dibayar akan menjauhkan teman. Maka apapun lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya saya titip, ya kalau kita ingin menjaga kebersamaan, akhlak yang baik. Yang terutama saya tadi dengar ada ibu guru. Terima kasih ibu guru ini datang luar biasa. Minta maaflah ke ibu guru sekarang. Kalau dulu pernah nyontek, karena nyontek itu perbuatan dosa. Mohon maaf ibu guru. Ya, kalau nyontek dosa tidak? Haram tidak? Nah kalau nyontek kemudian dilulus nilainya nyontek itu haram atau tidak? Haram. Berkah tidak? Tidak. Makanya sekarang minta ridho mumpung ibu guru masih ada. Itu dia. Ya mohon maaf itu. Saya makanya selama saya jadi dosen sampai sekarang ini ketika ngajar, tadi saya mohon maaf agak telat karena di kampus dulu. Kemudian saya bilang, ayo anak-anak semua ujian buka buku, nggak usah ditutup, buka saja. Toh tidak ada di buku, gitu aja. Kenapa? Aduh kalau nyontek itu haram, betul tidak? Ibu-ibu, cong yang belum pernah nyontek. Ini ibu guru kita ini, ya ibu ngulang fisika, kimia, kimia. Wah biasanya ibu-ibu kimia mah ini luar biasa biasanya ini ya. Powerful ya luar biasa. Nah makanya ini ibu minta maaf kalau dulu pernah nyontek. Dosa tidak? Nah, ke siapa? Sekarang minta maaf supaya halal kan begitu. Dan biasa di SMA gurunya. Ibu tahu sekarang siapa yang paling badung ketika di SMA? Siapa yang paling soleh tahu kan? Tapi sudah usia segini mah kita sama-sama pengertian, betul tidak? Iya. Makanya mudah-mudahan Allah menyatukan kita tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat. Sama-sama kita disatukan oleh Allah dalam cinta dan kasih sayang. Itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu sekalian, ya, buat kita semua, buat saudara-saudara kita, ya, terusus buat Abah nih yang mau dioperasi ya, Pak ya. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan dan disehatkan kembali, ya. Dan bisa berkumpul seperti apa sedia kala. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan pertemuan ini ya Allah pertemuan yang melahirkan kebaikan untuk kami, untuk dunia dan akhirat kami. Jadikan ya Allah pertemuan ini pertemuan yang melahirkan keteguhan kebersamaan di antara kami, hingga kami bisa merajut silaturahim dengan sebaik-baiknya. Jadikan ya Allah pertemuan ini menjadi saksi bagi kami bahwa kami pernah melakukan amal soleh di dunia ini. Ya Rabb, jika di antara kami ada yang sedang bingung, bahagiakan ya Allah, karena Engkau yang maha membahagiakan. Jika di antara kami ada yang tidak sehat-sehatkan ya Allah, karena Engkau yang maha menyehatkan. Khusus buat orang tua kami, sahabat kami, Pak Abah Dedi yang mau dioperasi, sembuhkan ya Allah, mudahkan, sembuhkan ya Allah, karena Engkau yang maha menyembuhkan. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Penyerahan hadirin dari anggota Porkom kepada Purna Guru SMA 7 yaitu Ibu Tin yang akan langsung diserahkan oleh Wakil Ketua Porkom 772 yaitu Kang Maman. Oleh karena itu Ibu Tin biasa paling caleg lagi paling dia. Ini ada titipan dari hamba Allah anggota Porkom 772 untuk Ibu Tin, guru kita yang masih jumeneng semasa kita pada saat belajar dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan barokah dan Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ngomong Ya, mangga Ibu Tin, caleg sebelah. Nah, caleg sebelah. Baik, hadirin yang berbahagia, hari ini juga ada surprise tentunya ulang tahun Porkom 772 yang ke-6. Oleh karena itu, mari kita sama-sama boleh berdiri semuanya. Nah, biar tidak terlalu lama dulu, berdiri semuanya. Hari ini, ya semuanya ke sini. Hari yang bertambah 1 tahun, ya masuk usiamu, bahagialah kamu yang ku. Seluruh panitia boleh naik dulu, seluruh panitia mangga. Wakil ketua semuanya boleh naik. Ketua pengurus, ya mangga ketua pengurus juga sekalian semuanya boleh naik. Kang Mama naik, terus Abah juga naik, Kang Ojo juga naik. Yuk boleh sama-sama naik dulu semuanya. Ya, oke, boleh semuanya naik. Doa setulus hati. Yo, semoga Tuhan melindungi kamu. Semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Oke, kita potong kue atau mau dibeli nih? Gak ada ini, udah potong kue aja. Ketua mana ketua? Mangga ketua. Silakan dulu. Potong kue aja sama Ibu Tin boleh berdua. Ibu Tin ikut. Ya. Yuk, semuanya bilang potong kuenya. Yuk, Ibu Tin dipotong. Masya Allah, bismillah. Dipotong, bismillah. Ya, potong kue ini menandakan usia Porkom yang ke-6. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya semua. Oke, terima kasih. Sebentar. Ya, hari ini tentunya tidak lengkap rasanya kalau kita mumpung ada rutin, mumpung masih sehat, kita akan foto bersama dulu sebelum nanti kita akan sungkeman atau bermusyawarah. Ya, kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang tangannya dada, selambai. Ini, di sini. 1, 2, 3, selambai. Oke, sekarang gaya bebas, ya, bebas aja. Siap? 1, 2, 3. Ulangi lagi. 3, 2, 1. Oke, sekarang lihat dari Porkom 772. Video ya, video. Video, siap. Oke, semuanya kalau yes nih. Yes, yes, yes. Porkom 772.
Langsung dihadap ya Bu. Ibu langsung dihadap, ini berdiri. Nah, atas dulu dia. Nah, mohon dirinya. Nah, panggil dia Ibu. Nah. Boleh sambil tepuk tangan dulu. Nah, biar ceria. Karena tepuk tangan ini buat kesehatan ya. Tepukkan tangan Anda biar lebih kuat dan lebih sehat. Ya, panggil dia dulu. Nah, gitu. Alhamdulillah, saya pakai dia. Biar semuanya bagian. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Ya, alhamdulillah mereka di Forum 772 ini di sesi yang pertama kita untuk berbersama atau bersalam-salaman, berjabat tangan untuk senantiasa saling memaafkan dan mudah-mudahan sahabat kita, saudara-saudara kita tetap menjaga untuk Forum 772 bakal semoga senantiasa dalam keberkahan. Nanti muter ke sini ya. Alhamdulillah begitu banyak berlimpah berkah pada hari ini. Ada teman-teman dari Jual Maju. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Jual Maju yang sudah hadir di acara Forum yang ke-6 atau halal dari Forum 772.
Soalnya panjang, tapinya panjang. Enggak boleh. Nah, sekali. Ya, alhamdulillah hari ini izin Allah kita bisa berkumpul di sini dalam acara halal bihalal dan juga pengajian fikihnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini halal bihalal dari Porkom 772 sekaligus pengajian rutin juga Porkom yang ke-6. Untuk sesi yang pertama kita sudah akan melewatinya dan nanti kita akan sama-sama insoma, istirahat, sholat makan yang sudah kita panitia siapkan untuk Anda semua setelah beres bermusyawarah dengan teman-teman. Semoga hari ini senantiasa dalam keberkahan Allah dan semoga hari ini senantiasa kita diberikan kesehatan sampai nanti insya Allah, dan kita tetap menjaga ukhuwah insya Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, keberkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih. Baik, Akang Teteh yang dirahmati oleh Allah, Akang Teteh yang